Yang Caturatna, Guru Buddha Dharma dan Sangha, Om Guru Lien Sun Siti Hum. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Setiap manusia tentu mempunyai pihak-pihak tertentu yang tidak suka pada dirinya. Karena kita ini hidup di alam fana, sehingga wajar, bukan di alam suci. Dan dari mana itu orang-orang yang tidak suka pada kita? Itu tentu ada sebabnya. Dalam agama Buddha kita sebut Yen Xin Cai Ju, yaitu kita namakan roh penagih hutang. Munculnya roh penagih hutang adalah disebabkan karena pada kelahiran lampau ataupun kelahiran yang beberapa kali, kelahiran yang dulu-dulu, entah kapan, pernah ada pihak yang kita rugikan, kita celakai mereka, sehingga itu timbul karma. Dan itu tidak akan selesai sampai mereka datang untuk mencari perhitungan atau menyelesaikan. Nah, tentu itu ada suatu aksi namanya pembalasan karma. Nah, hari ini saya tidak akan membicarakan bagaimana itu pembalasan karma antara manusia, seseorang dengan roh penagih hutang. Tapi yang ingin saya bicarakan adalah bagaimana supaya tidak menciptakan roh penagih hutang. Dalam kitab Pertobatan Kaisar yang bab kelima, di situ banyak membahas tentang roh penagih hutang. Dan orang zaman dulu banyak sekali mereka yang bijaksana. Mereka itu bisa mencerminkan suatu akhlak yang sangat luhur, bagaimana mereka itu dalam kehidupan sehari-hari sangat bijaksana sehingga tidak menciptakan yang kita maksud roh penagih hutang. Ada satu kisah sejati dan merupakan suatu kisah sejarah yang sampai sekarang jejak itu masih ada di Tiongkok. Di mana itu di provinsi Anhui di kota Tongcheng. 300 tahun lalu waktu dinasti Qing Cao di Tiongkok, yaitu dinasti terakhir pada generasi kaisar keempat, yaitu Kaisar Kangxi Huangdi. Kita tahu Kangxi Huangdi itu adalah seorang kaisar yang usianya paling panjang dari sekian banyak kaisar yang pernah ada di Tiongkok. Sehingga pada zamannya banyak sekali menteri-menteri yang mengabdi padanya. Dan ada seorang menteri namanya Chang Ying, yaitu menteri pendidikan. Ya, itu tidak kecil itu jabatannya. Chang Ying ini mungkin untuk kita warga di Indonesia ini pasti tahu siapa dia. Belakangan ini kan kita ini kan sekarang kenal satu istilah Jiayu, Wuhan Jiayu, ada ya. Nah, itu Jiayu itu, ini dari Chang Ying. Jadi waktu pada zamannya, Chang Ying ini menterinya ada 4 orang putra dan semuanya itu disekolahkan di Beijing, di istana, ya di kota istana itu. Dan Chang Ying ini sebagai menteri pendidikan, dia sangat memberi perhatian kepada anak-anak muda yang sekolah. Nah, kita tahu pada zaman dulu, pada saat ujian negeri yang diadakan di Beijing itu, dari segala penjuru di negeri Tiongkok itu datang untuk menempuh jarak yang jauh untuk mengikuti ujian negara itu. Nah, menjelang itu mereka itu nginap di losmen, menginap di mana saja, dan siang sampai malam mereka tuh tekun belajar. Jadi zaman dulu nggak ada listrik. Mereka belajar di mana kalau malam hari? Itu di samping jendela, ya karena panas ya, samping jendela. Sehingga kalau losmen itu jendelanya itu malam hari itu terbuka dan banyak melihat mereka itu belajar di situ dan ditemani oleh sebuah pelita. Nah, menteri ini tiap malam menjelang ujian negara selalu ditemani oleh seorang asistennya menelusuri jalan-jalan gang-gang itu untuk melihat situasi. Nah, bagi pelajar yang rajin sampai malam pun mereka tuh masih belajar, sehingga dia hampiri jendela itu dan menuangkan minyak di pelita itu.
supaya tambah semangat. Nah, ini namanya jiayu, menambah minyak. Nah, istilah inilah yang belakangan dijadikan sangat populer, memberi semangat, jiayu. Ini dari Menteri Chang Ying. Baik. Nah, menteri ini ada 4 orang anak juga belajar di Beijing. Dia mempunyai sebuah rumah yang besar sekali di kampung halamannya itu di Provinsi Anhui di kota Tongcheng. Dan rumah itu besar, di sampingnya tetangganya itu ada sebuah rumah juga besar sekali, Marga Wu, juga salah seorang pejabat di istana. Ya, jabatannya sedikit di bawah Chang Ying. Suatu hari keluarga Chang Ying ini yang di Provinsi Anhui ini, ya, di situ yang tinggal hanya adik-adiknya dan keponakannya, keluarga besar. Mereka mau renovasi, sehingga tembok yang memisahkan kedua keluarga itu akan dirubuhkan. Nah, maksudnya keluarga Chang ini yang di Provinsi Anhui ini, mereka minta supaya tetangga ini mundur 3 kaki, sehingga mereka tuh mau memperbaiki tembok itu. Dan 3 kaki ini ya, dijadikan sebuah gang, karena itu rumah besar, jadi dari sisi yang sini sampai sisi yang di belakang rumah itu jaraknya 100 meter. Nah, sambil untuk memperbaiki tembok ini, ya seluruh rumah memang mereka renovasi, jadi supaya ada muncul satu gang. Nah, yang sebelah itu nggak terima, kenapa mesti saya yang mesti mundur 3 kaki? Nah, akhirnya mereka ribut. Ribut sampai ke pengadilan. Keluarga Chang ini merasa dia punya backing di istana, ya Menteri Pendidikan. Akhirnya mereka menulis satu surat, kirim ke Chang Ying. Waktu Chang Ying terima surat ini, begitu tahu masalahnya, mereka mengharapkan Chang ini bisa memberi suatu tekanan kepada keluarga Wu. Tapi ternyata Chang ini adalah orang yang bijaksana. Dia membalas satu syair yang sangat singkat. Syair ini bunyinya begini, 一纸书来只为墙，让他三十又何妨？长城万里今犹在，不见当年秦始皇. Artinya apa? Sepucuk surat hanya mempersoalkan tembok. Apa salahnya mengalah 3 kaki? Tembok raksasa puluhan mil sampai kini masih ada. Namun si pendiri Kaisar Qin Shi Huang itu sudah lama tiada. Nah, itu tembok raksasa kan dibangun 500 tahun sebelum Masehi. Artinya apa? Hidup manusia ini singkat. Buat apalah mempermasalahkan hal yang sepele ini? Dan hidup manusia itu anitia. Nah, Chang Ying seorang menteri pendidikan membalas surat, bukannya memberi tekanan kepada tetangga, justru menasehati keluarganya yang di kampung itu mengalah. Akhirnya tetangga itu, Marga Wu itu, mereka juga tahu bahwa ini keluarga Chang ini menulis surat. Wah, ini nanti bakal bagaimana terjadi. Ternyata 2 hari kemudian keluarga Chang ini malah merubuhkan tembok dan mereka mundur 3 langkah, 3 kaki. Nah, melihat ini akhirnya keluarga Wu ini mereka juga akhirnya sadar dan mereka pun mundur 3 kaki. Jadi sekarang tuh ada 2 tembok, tadi kan cuma 1 tembok, menjadi 2 tembok, masing-masing punya tembok, dan tengah itu disisakan 6 kaki. Nah, ini hal yang luar biasa sekali, yaitu kalah untuk menang. Ini etika kalah, etika mengalah. Maka ini kedua rumah ini yang besar itu sampai sekarang, sampai detik ini masih ada di Anhui, di Provinsi Anhui, di kota Tongcheng. Dan gang 6 kaki ini, Liu Cixiang, masih ada. Dan di depan gang itu dibangun sebuah gapura, di atasnya terukir 2 huruf, yaitu apa? Artinya adalah etika mengalah, yaitu lirang. Nah, inilah kebiasaan orang dulu menghadapi suatu masalah mereka dengan cara yang sangat bijaksana. Dan yang tadinya akan timbul suatu ikatan dendam, tapi di tangan Chang Ying itu tidak, justru menyelesaikan, menjadi damai. Dan semuanya itu menjadi teduh kembali. Nah, saudara-saudara,
pendidikan Chang ini tidak hanya untuk para siswa, dan pengaruhnya untuk keluarganya sendiri juga sangat besar. Anaknya 4 orang ini akhirnya juga banyak menjadi pejabat tinggi di istana. Anak nomor 2 namanya Zhang Tingyu justru menjadi menteri setelah generasinya Chang Im, dan Zhang Ting ini malah menjadi menteri 3 generasi kaisar, yaitu pada Kaisar Kangxi, terus putranya Kaisar Yongzheng, dan sampai cucunya Kaisar Qianlong. Nah, ini adalah hasil didikan dari Chang Im yang luar biasa itu. Nah, saudara-saudara, jadi sebuah gang yang lebarnya 6 kaki, panjangnya 100 meter, yang peninggalan 300 tahun lalu sampai sekarang masih ada, dan sekarang menjadi suatu objek wisata dan mengingatkan pada manusia bahwa kita menjunjung tinggi etika mengalah untuk mendapatkan kemenangan kedamaian. Ini luar biasa sekali. Baiklah saudara-saudara, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama menyanyikan sebuah Gita Wihara. Dan ini liriknya juga dari buku karya yang mulia Dharma Raja Lensen, yaitu Jingting Xinzhong de Xu.全部带走。